Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia kelas 10, bab reaksi redoks. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang reduktor dan oksidator. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentukan senyawa yang berperan sebagai reduktor, oksidator, oksidasi, dan hasil reduksi dari persamaan reaksi berikut. Jadi diberikan dua persamaan reaksi yaitu A dan B. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Jika kita memiliki soal dengan tipe atau jenis semacam ini, maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Maka kita harus pahami terlebih dahulu arti atau makna dari keempat istilah tersebut. Ketika soal tersebut membahas tentang reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi, maka sudah jelas bahwa soal ini berbicara tentang reaksi redoks. Nah, bicara tentang reaksi redoks ini, redoks ini berasal dari dua kata yaitu red itu artinya reduksi, dan ox yang artinya oksidasi. Jadi, dalam suatu yang disebut dengan reaksi redoks akan terjadi dua jenis reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi, kalau soal A dan B ini tergolong reaksi redoks, maka di A akan ada reaksi yang disebut reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Begitu juga yang B. Nah, berdasarkan pengertiannya, reaksi redoks itu dapat didefinisikan berdasarkan tiga konsep. Yang pertama yaitu berdasarkan pada pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua yaitu berdasarkan pada pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga, berdasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau piloks. Jadi pengertian reduksi dan oksidasi dapat dibedakan berdasarkan tiga pengertian atau definisi berdasarkan tiga konsep ini. Nah, jika kita mengamati pada soal tidak ada proses pengikatan dan pelepasan oksigen, maka kita tidak akan bicara konsep redoks berdasarkan pengertian ini. Selanjutnya, pada soal A dan B juga tidak ditemukan proses pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, sehingga kita juga tidak bicara konsep redoks berdasarkan ini. Jadi, nanti konsep redoks yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu berdasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau pilok. Jadi ini konsep redoks yang umum digunakan yaitu berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan konsep ini, dikatakan suatu reaksi itu tergolong sebagai reaksi reduksi. Reduksi ketika terjadi penurunan nilai bilangan oksidasi. Sedangkan dikatakan reaksi oksidasi ketika terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, jadi
Untuk mengetahui mana yang reduksi dan mana yang oksidasi, maka kita harus bisa menentukan bilangan oksidasi. Bagaimana caranya? Caranya nanti ada aturan penentuan bilangan oksidasi. Jadi kita harus menghitung dulu biloks dari setiap unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kemudian kita klasifikasikan apakah tergolong reduksi atau oksidasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menemukan spesies yang mengalami reduksi dan oksidasi, maka baru kita bisa menentukan mana itu reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Dikatakan dia sebagai reduktor, reduktor atau kata lainnya adalah zat pereduksi adalah ketika zat tersebut menjadi donor elektron. Nah, jadi reduktor atau zat pereduksi itu adalah ketika suatu spesimen atau spesies dalam reaksi tersebut bertindak sebagai donor elektron. Nah, ketika spesies itu bertindak sebagai donor elektron, maka spesies tersebut akan mengalami oksidasi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu spesies yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Nah, karena reduktor itu donor elektron, maka di sini ada yang namanya oksidator. Nah, oksidator ini kebalikannya dari reduktor. Kalau reduktor zat pereduksi, maka oksidator adalah zat pengoksidasi. Nah, kalau bereduksi itu donor, kalau ada donor berarti ada akseptor. Akseptor atau penerima elektron. Jadi kalau reduktor itu yang memberi, maka yang menerima itu disebut dengan zat pengoksidasi atau oksidator, sehingga mengalami reaksi reduksi. Sehingga jika dalam satu reaksi tersebut ada spesies yang mengalami reduksi, maka dikatakan spesies itu akan bertindak sebagai oksidator. Selanjutnya, zat atau spesies yang mengalami oksidasi ini akan menghasilkan produk yang namanya hasil oksidasi, dan zat yang mengalami reduksi ini akan menghasilkan hasil reduksi. Nah, seperti itu. Nanti kita identifikasi. Jadi, sudah kita pahami keempat istilah: reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Jadi, kuncinya untuk menyelesaikan soal ini yaitu kembali pada penentuan bilangan oksidasi, sehingga kita bisa menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Kalau dia mengalami oksidasi berarti dia reduktor, kalau dia mengalami reduksi berarti dia oksidator. Jadi selanjutnya saya akan coba mengingatkan kembali aturan atau tata cara dalam penentuan bilangan oksidasi. Penentuan bilangan oksidasi dari suatu unsur atau atom ini berdasarkan nilai keelektronegatifannya, di mana aturannya di sini ada 8 yang harus kita pahami. Saya akan coba ingatkan kembali. Yang pertama, aturan pertama, yaitu bahwa jika dia berupa unsur bebas, atomnya akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Dikatakan unsur bebas, misalkan di sini contohnya adalah Fe, Cu, Ag. Nah, unsur yang berdiri sendiri akan memiliki nilai biloks sama dengan 0. Jadi nanti kalau ketemu rumus yang dia hanya sendirian unsurnya, atomnya, bukan merupakan suatu molekul unsur, maka
bisa dipastikan Bilox-nya adalah sama dengan 0. Aturan kedua yaitu ini tentang fluorin. Fluorin atau unsur F. Unsur F merupakan unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan satu elektron. Artinya, atomnya mempunyai bilangan oksidasi -1 pada semua senyawanya. Jadi bisa dipastikan bahwa menurut aturan kedua, nilai Bilox dari F atau fluorin itu pasti bernilai negatif 1. Dia tidak akan punya nilai Bilox lainnya. Berarti di sini kan dijelaskan bahwa satu unsur atau atom bisa memiliki lebih dari satu nilai bilangan oksidasi. Nah, berikutnya yaitu aturan nomor 3, bilangan oksidasi atom unsur logam selalu bernilai positif. Ingat, berarti di sini diingatkan bahwa ketika dia tergolong logam pasti bernilai positif. Positif berapa? Lihat, jika untuk logam alkali golongan 1A maka positif 1. Logam alkali tanah golongan 2A pasti positif 2. Misalkan dia aluminium, dia golongan 3A, maka dia pasti positif 3. Bagaimana yang logam transisi? Nah, logam transisi ini tidak berlaku aturan ini. Jadi ini hanya berlaku untuk logam-logam golongan utama yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Bisa dipastikan positif dan nilainya sesuai dengan golongannya. Kalau 1A positif 1, golongan 2A pasti positif 2, dan golongan 3A pasti positif 3. Selanjutnya, aturan keempat yaitu bilangan oksidasi suatu unsur dalam bentuk ion tunggal adalah sama dengan muatannya. Nah, ini diperjelas tadi, jika dia berupa ion, maka Biloxnya adalah sama dengan muatan ionnya. Di sini dicontohkan Cl-, maka -1 Biloxnya tadi di awal kita bahas Ca+2, maka Biloxnya +2. Atau misalkan ada Fe+3, maka sama dengan +3. Atau kita punya ion Fe+2, berarti sama dengan +2. Jadi kalau dia sudah berupa ion, berarti ion sudah punya muatan, maka muatannya itu adalah sama dengan nilai Biloxnya. Aturan nomor 5 yaitu bilangan oksidasi atom H umumnya adalah +1. Tapi ada kecualinya, yaitu jika H atau hidrogen itu bersenyawa dengan logam, maka Bilox H bukanlah +1 melainkan -1. Kenapa? Karena unsur logam lebih elektropositif dari unsur hidrogen, sehingga unsur hidrogen yang akan menjadi atau bermuatan negatif. Contohnya bilangan oksidasi atom H dalam NaH dan BaH2, di mana sini Bilox H adalah -1, -1. Karena yang positif tadi dikatakan logam itu pasti bernilai positif karena lebih bersifat elektropositif. Aturan nomor 6 yaitu bilangan oksidasi atom O umumnya adalah -2, terkecuali pada beberapa contoh. Misalkan pada senyawa F2O, O akan bernilai positif 2. Kenapa? Karena F lebih elektronegatif daripada O, sehingga O akan cenderung bernilai atau bermuatan positif. H2O2, nah H2O2, H lebih elektropositif, jadi O akan cenderung mengikuti atau akan cenderung bermuatan negatif 1 jika ketemu dengan hidrogen. Berikutnya yaitu pada KO2 juga di sini O akan cenderung bernilai atau memiliki muatan negatif setengah. Aturan nomor 7 yaitu bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu senyawa jika dijumlahkan adalah sama dengan 0. Nah, saya ambil contoh di sini. Unsur-unsur dalam suatu senyawa contohnya adalah NaCl. Nah, sini NaCl, senyawa NaCl dia
terbentuk dari Na dan Cl. Maka jika kita tambahkan biloknya Na tambah bilok Cl adalah sama dengan 0. Ingat, senyawa, syaratnya senyawa. Senyawa itu tidak ada muatan. Kalau di sini ada muatan, ini bukan senyawa, tapi ion poliatom. Contoh lainnya adalah misalkan H2SO4. Nah, ini sini H2SO4 tersusun antara atas atom H, S, dan O. Nah, jadi kalau dijumlahkan, biloknya H, S, dan O ini ketika ditotal adalah sama dengan 0. Seperti itu. Aturan nomor 8 yaitu jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu senyawa ion poliatom adalah sama dengan muatannya. Ini yang saya singgung tadi. Contohnya adalah SO4-. Nah, -2, sorry. Nah, di sini bilok S tambah bilok 4 atom O ini kalau dijumlah harus sama dengan -2. Contohnya lagi Cr2O7-2. Nah, ini biloknya 2 atom Cr tambah 7 atom O. Kalau ditotal, biloknya harus sama dengan -2. Nah, ini ion poliatom dan ion-ion poliatom lainnya. Berdasarkan aturan penentuan bilangan oksidasi tadi, maka kita kembali ke soal, yaitu di sini kita coba menyelesaikan soal yang A terlebih dahulu. Jadi, yang A di sini ada 4 spesies. Spesies yang pertama Cr2O7-2, Sn plus 2, Cr plus 3, dan Sn plus 4. Jadi kita mulai dari spesies yang pertama Cr2O7. Cr2O7-2. Cr2O7-2 ini tergolong sebagai ion poliatom. Nah, sehingga ion poliatom ini mengingat aturan atau berdasarkan aturan nomor 8, maka muatan atau bilok dari ion poliatom adalah sama dengan muatannya, yaitu muatannya -2. Jadi biloks dari Cr2O7-2 adalah sama dengan -2. Artinya Cr2O7-2 ini tersusun dari atom Cr dan O. Sehingga Cr-nya ada 2, itu sama dengan 2 kali biloks Cr ditambah 7 kali biloks O, itu harus sama dengan -2. Nah, antara Cr dan O, mana yang ditentukan terlebih dahulu? Kembali lagi ke aturan, yaitu biloks O sama dengan -2. Ini sama dengan aturan nomor 6 disebutkan. Secara umum, biloknya O itu adalah sama dengan -2. Nah, berarti di sini kita bisa cari biloksnya Cr 2 kali biloks Cr plus 7 kali -2 sama dengan -2. Berarti 2 kali biloks Cr plus 7 kali -2 berarti -14 sama dengan -2. Berarti 2 kali biloks Cr sama dengan -2. Ini pindah jadi plus 14. 2 kali biloks Cr sama dengan plus 12. Sehingga biloks Cr sama dengan plus 12 dibagi 2 plus 6. Jadi Cr-nya di sini plus 6, sini -2. Selanjutnya, sudah ketemu. Selanjutnya yaitu biloks Sn plus 2 sama dengan plus 2. Ini mengingat aturan nomor 4, yaitu bilangan oksidasi ion tunggal. Nah, ini ion tunggal kan sendirian adalah sama dengan muatannya. Sini muatannya plus 2, maka biloknya plus 2. Sehingga Sn di sini biloknya plus 2. Selanjutnya, biloks Cr plus 3 adalah plus 3. Ini sama berdasarkan aturan nomor 4 ion tunggal. Berarti
plus 3. Kemudian Bilox Sn plus 4 sama dengan plus 4, sama aturan nomor 4 ion tunggal, jadi plus 4. Nah, sehingga setelah kita ketahui Bilox dari masing-masing unsur, maka kita bisa identifikasi di sini. Saya tulis di sini dulu. Atom Cr awalnya plus 6, dia menjadi plus 3. Berarti di sini terjadi penurunan, sehingga bisa dikatakan sini spesies Cr2O7 min 2 menjadi Cr3+. Dia turun. Kalau turun tadi disebut sebagai reaksi reduksi. Nah, dia mengalami reduksi, berarti dia akan bertindak sebagai oksidator. Nah, ini yang mengalami reduksi Cr. Ini akan menjadi yang namanya zat hasil reduksi. Nah, selanjutnya yaitu Sn. Dari plus 2 dia menjadi plus 4. Maka di sini ada yang namanya kenaikan. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Saya tarik garis warna kuning. Nah, kalau naik berarti dia oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia bertindak sebagai reduktor. Nah, jadi Sn plus 2 ini akan mengalami oksidasi dan bertindak sebagai reduktor. Dan Sn plus 4 di sini akan bertindak sebagai zat hasil oksidasi. Jadi pada soal A ini bisa kita simpulkan zat yang berperan sebagai reduktor di sini adalah Sn plus 2, yang bertindak sebagai oksidator adalah Cr2O7-2, kemudian hasil oksidasinya adalah Sn plus 4, kemudian hasil reduksi adalah Cr plus 3. Oke, selanjutnya ke soal B. Untuk soal B, kita mulai perhitungan Biloxnya dari Zn. Jadi di sini juga ada 4 spesies, yaitu Zn, AgNO3, ZnNO3 2 kali, dan Ag. Kita mulai dari Zn. Zn hanya sendiri atau berdiri sendiri, maka sesuai aturan nomor 1, Zn ini tergolong sebagai unsur bebas, sehingga Bilox Zn itu adalah sama dengan 0. Berarti sini nilainya 0. Selanjutnya yang kedua yaitu AgNO3. Ini sesuai aturan nomor 7, AgNO3 ini adalah senyawa, sehingga Bilox totalnya, karena senyawa, yaitu Bilox totalnya AgNO3 harus sama dengan 0. AgNO3 tersusun dari 3 unsur, yaitu Ag, N, dan O. Nah, di sini ada 2 unsur yang tidak termasuk dalam aturan, yaitu Ag dan N. Maka, jika kita menemukan senyawa sejenis dengan AgNO3, maka bisa kita urai dulu, atau kita disosiasi. AgNO3 jika kita pecah, yaitu menjadi Ag plus NO3 min. Nah, Ag plus ini ion tunggal sesuai dengan aturan nomor 4. Artinya ion tunggal itu sama dengan muatannya sendiri. Berarti Bilox Ag sama dengan plus 1. Nah, NO3
poliatom, berarti aturan nomor 8. Di mana ion poliatom biloxnya bilox NO3 min kalau di total harus sama dengan min 1. Nah, ini saya buat detail, nanti kalau sudah terbiasa mengerjakan sendiri nggak perlu dihitung kayak gini, langsung otomatis bisa. Jadi bilox NO3 min sama dengan min 1, itu sama dengan bilox N tambah 3 kali bilox O sama dengan min 1. Bilox N plus 3 kali bilox O itu min 2. Nah, bilox O ini aturan nomor 5. Secara umum adalah min 2 kecuali beberapa senyawa. Sama dengan min 1, sehingga bilox N plus 3 kali min 2 berarti min 6 sama dengan min 1. Bilox N sama dengan min 1. Ini pindah ruas jadi plus 6, sehingga bilox N sama dengan plus 5. Jadi ketemu Ag min plus 1, N plus 5, dan O min 2. Di sini plus 1, plus 5, dan min 2. Nah, selanjutnya ke spesi berikutnya, yaitu Zn NO3 2 kali. Sama dengan AgNO3 tadi, yaitu berdasarkan aturan nomor 7. Maka bilox Zn NO3 2 kali sebagai senyawa netral harus sama dengan 0. Artinya bilox unsur-unsur penyusunnya di sini ada 3 jenis unsur penyusunnya, yaitu Zn, N, dan O. Kalau dijumlah harus sama dengan 0. Untuk mempermudah, serupa dengan AgNO3, maka kita pecah dulu atau disosiasi dulu, yaitu Zn NO3 2 kali. Ini akan menjadi Zn plus 2 plus NO3 min 2 NO3 min. Nah, ini aturan nomor 4, yaitu berupa ion tunggal, maka bilox Zn sama dengan muatannya, yaitu positif 2. Selanjutnya NO3 min. Nah, ini aturan nomor 8, ion poliatom, sehingga bilox NO3 min harus sama dengan muatannya, sama dengan min 1. Artinya bilox N tambah 3 kali bilox O harus sama dengan min 1. Kalau O ini sudah jelas, aturan nomor 6, yaitu min 2, sehingga bilox N plus 3 kali min 2 harus sama dengan min 1, sehingga bilox N, nah 3 kali min 2 min 6 sama dengan min 1. Bilox N sama dengan min 1, ini pindah ruas jadi plus 6, sehingga bilox dari atom N sama dengan plus 5, sehingga bisa kita tuliskan Zn ini plus 2, N ini plus 5, O min 2. Yang terakhir Ag. Ag sesuai dengan aturan nomor 1, dia unsur bebas. Maka bilox dari Ag adalah sama dengan 0. Nah, karena unsur bebas. Nah, sesudah diketahui semua nilai biloxnya, maka baru kita identifikasi. Kita identifikasi, di sini kita mulai dari Zn, biloxnya 0, sini 0 menjadi plus 2, berarti naik
Nah, berarti kalau naik, saya tarik garis ZN ke sini. Naik berarti dia mengalami oksidasi. Kalau ini mengalami oksidasi, berarti dia akan bertindak sebagai reduktor. Nah, Zn mengalami oksidasi dan ini di bagian produk akan menjadi hasil oksidasi. Jadi hasil oksidasinya adalah ZnNO3 dua kali. Selanjutnya, kita cari lagi yang terjadi perubahan bilog. Oh, di sini ada Ag. Nah, Ag dari positif 1 dia menjadi 0. Ini turun. Ya, kalau ini turun, bisa kita tarik garis. Kemana yang turun? Nah, turunnya ke Ag. Nah, karena turun, berarti mengalami reduksi. Kalau dia reduksi, berarti dia akan bertindak sebagai oksidator. Jadi AgNO3 mengalami reduksi, di mana hasil reduksinya adalah hasil reduksi. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini bisa kita ketahui bahwa yang bertindak sebagai reduktor di sini adalah Zn, yang bertindak sebagai oksidator di sini adalah AgNO3, dan hasil oksidasi adalah ZnNO3 dua kali. Kemudian hasil hasil reduksi ini adalah Ag. Nah, jadi itu pembahasan soal bagaimana cara kita menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Bagaimana? Mudah kan? Jika masih bingung atau jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Demikian pembahasan untuk soal reaksi redox ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.